Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah cabang Banjarmasin 3. Dalam hal ini Bapak Wakil Sekretaris Direktur, Bapak-bapak para Wakil Direktur, baik Direktur 2 maupun Wakil Direktur 3, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Modern Al-Furqan. Dan yang kami sayangi dan cintai anak-anakku sekalian, santri baru di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan Muhammadiyah cabang Banjarmasin 3 ini. Selamat datang, dan insya Allah kita akan mengiringi cita-cita Anda untuk belajar di pondok pesantren ini, yaitu memadukan antara ilmu agama dan ilmu umum. Dan insya Allah itulah visi dan misi kita, adalah bagaimana membangun karakter-karakter akhlak daripada siswa-siswa untuk bisa memahami pengetahuan-pengetahuan umum yang dilandasi dengan ajaran-ajaran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Anak-anakku sekalian, yang kalian perlu pahami adalah bahwa Anda bersekolah di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan ini adalah Anda bagian dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi meskipun sifatnya reguler pulang pergi, tapi status Anda adalah santri pondok pesantren meskipun tidak berasrama di pondok pesantren ini. Namun pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pondok pesantren itu juga diajarkan di sekolah kita ini. Jadi meskipun tidak berasrama, akan tetap belajar hal-hal yang berkaitan dengan kepondokan di siang hari. Makanya nanti pembelajaran Bapak akan jelaskan semua teknis dan materi-materi pembelajaran yang akan kita lakukan di pondok pesantren kita ini. Nah, pondok pesantren kita ini di bawah naungan cabang Banjarmasin 3. Ya, jadi di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Makanya nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam sekolah kita ini adalah nilai-nilai kemuhammadiyahan yang berlandaskan syariat Islam. Ya, itu perlu dipahami bahwa kita ini berada di bawah naungan cabang Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Nah, olehnya itu pembelajaran-pembelajaran keagamaan itu kebanyakan kita mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Nah, untuk selanjutnya, pondok pesantren kita ini terdiri dari 5 institusi atau 5 unit. 4 yang formal, yaitu MI, MTS, MA, dan SMK, serta 1 yang non formal, yaitu asrama. Nah, ini khusus untuk santri-santri yang berasrama, baik yang kelas khusus maupun yang dari sanawiyah atau MA reguler dan SMK. Nah, karena ada kebijakan dari Wali Kota Banjarmasin baru-baru ini pada bulan Juli ini mengeluarkan surat edaran bahwa khusus untuk Banjarmasin pembelajaran secara online atau daring itu akan dilaksanakan sampai tanggal 4 Januari. Jadi insya Allah kemungkinan besar kita selama 1 semester ke depan ini kita akan belajar secara online. Namun pun begitu, kalau misalnya anak-anakku sekalian ada yang kangen atau ingin melihat-lihat sekolah, ya nggak apa-apa datang di sini, tapi jangan datang secara berombongan.
ya datang diantar oleh orang tuanya untuk melihat sekolah kita, situasi sekolah kita. Karena kemungkinan besar seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita akan belajar secara online. Nah, karena belajar secara online ini tentu pembelajaran tidak seperti dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal itu kita akan belajar mulai dari jam 7.45 sampai jam 16.00, maka sesuai dengan kebijakan dari Kemenak maupun Kemendikbud bahwa pembelajaran daring ini hanya dibatasi selama 4 jam, yaitu dari pukul 8.00 sampai jam 12.00, baik dari MI, MTS, maupun MA. Dan yang diajarkan adalah mata pelajaran yang esensial. Nah, apa yang mata pelajaran yang esensial itu? Insya Allah akan nanti disampaikan oleh pihak sekolah pada acara esok hari. Nah, Bapak di sini hanya akan menyampaikan secara umum garis besar tentang kebijakan pembelajaran kita ini. Nah, nanti misalnya ketika kita akan belajar secara normal, itu pembelajaran dimulai dari 7.45 sampai 16.00 atau jam 4 sore. Jam 4 sore dari Senin sampai Jumat, dan Sabtu itu khusus ekstrakurikuler. Ya, di situ nanti belajar HW, belajar muhadharah, pendalaman tahfiz, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk materi pembelajaran kita, ya, jadi ada yang dari Kemendikbud, ada yang dari Kemenak, dan ada yang dari Muhammadiyah. Nah, khusus untuk pembelajaran keagamaan, seperti fikih, bahasa Arab, akhlak, itu semua dari materi atau kurikulum yang telah diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini LP2M. Ya. Nah, pembelajaran keagamaan nanti ini semuanya memakai buku bahasa Arab. Ya, khususnya untuk MTS, MA, dan SMK. Tapi anak-anakku sekalian, tak perlu risau, tak perlu khawatir. Kalau misalnya belum bisa berbahasa Arab, insya Allah kita akan berusaha untuk memantapkan bahasa Arabnya. Ya, jadi jangan dijadikan sebagai momok atau hal yang menakutkan kalau misalnya mendengar bahasa Arab. Insya Allah kita akan bimbing. Karena belajar agama dengan menggunakan bahasa Arab langsung itu terasa lebih mengena dibanding kita hanya membaca dari terjemahannya. Nah, khusus untuk yang berasrama, ya, untuk yang asrama kelas khusus di MA itu ada kurikulum khusus juga. Nanti ketika pembelajaran normal itu ada materi khusus atau kurikulum khusus yang diajarkan di luar materi formal di pagi hari. Ya. Sedangkan untuk yang asrama non kelas khusus tetap juga ada materi tambahan, tapi tidak terstruktur sesuai dengan yang ada di kelas khusus. Ya. Kemudian dalam pembelajaran online ini, meskipun di luar sana banyak materi-materi pembelajaran yang tersebar, baik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Kemenak, ataupun website yang lain, tapi kita mengupayakan supaya ada ada interaksi antara guru dengan siswa, maka kemungkinan pembelajaran nanti ini atau materinya disampaikan langsung oleh guru yang bersangkutan. Jadi kita tidak hanya mengambil video dari orang lain, kemudian mengupload ke jaringan siswa atau orang tua siswa, tapi kita mengusahakan sendiri pembelajaran materinya dari guru. Jadi guru yang berbicara langsung,
Jadi kalian bisa melihat gurunya mengajar melalui layar komputernya atau layar HP-nya. Nah, namun pun demikian, karena kita ini tidak bisa Zoom seperti ini tiap hari, karena pertama adalah persoalan kuota, maka kemungkinan materi-materi ini kita akan sampaikan secara kita akan kirim tidak secara langsung, tapi pada saat jam pembelajaran tersebut dimulai, maka videonya akan dikirim. Jadi tidak bertatap langsung seperti ini atau tidak Zoom. Namun pun demikian, dalam sebulan itu minimal ada 1 kali, kalau perlu 2 kali atau tiap minggu itu ada pertemuan langsung antara guru dan murid siswa supaya terjadi interaksi atau komunikasi antara siswa dan murid. Kemudian untuk anak-anakku yang MTS, MA, dan SMK, kemungkinan kita akan menggunakan yang namanya Google Classroom. Ya, Google Classroom. Jadi Google Classroom ini penyampaian tugas atau mensubmit tugas itu melalui Google Classroom. Meskipun misalnya ada media-media tambahan, maka kita tetap menggunakan media Google Classroom sebagai media untuk menyetor atau mensubmit tugas-tugas apabila ada penugasan yang disampaikan oleh guru masing-masing. Kemudian ini perlu Bapak sampaikan ya, kalau misalnya ada tugas yang disampaikan oleh guru, baik yang ada di MI, ya terutama bagi yang kelas-kelas atas ini, misalnya MTS, MA, SMK, kalau ada tugas-tugas yang disampaikan oleh guru, maka itu diusahakan untuk dikerjakan sendiri. Jangan mengharapkan tugasnya dikerjakan oleh orang tua, ya, supaya pengetahuan kalian bertambah dan lain sebagainya. Jadi boleh didampingi oleh orang tua, tapi pengerjaan tugas harus dilaksanakan sendiri oleh kalian sebagai pembelajar. Nah, khusus untuk anak-anakku yang MI, ya, kalau misalnya ada pembelajaran, ya boleh minta pendapat kepada orang tua, tapi harus diusahakan sendiri ya. Dibaca buku LKS-nya, dibaca buku penubannya. Kemudian kalau memang tidak tahu, baru bertanya kepada orang tuanya. Nah, supaya kalian itu bisa mengetahui lebih banyak, karena kalau yang mengisi tugas itu adalah orang tua, maka ya pengetahuannya tidak akan bertambah, dan yang pintar orang tuanya. Nah, jadi kami mengharapkan bagi Bapak Ibu orang tua wali yang mendengar ini, kalau misalnya ada penugasan-penugasan yang disampaikan oleh guru, maka anak-anaknya, anak walinya itu dibimbing, jangan dijawab langsung, tapi diusahakan ada pembimbingan. Ya, sebagaimana yang kami utarakan tadi, bahwa pembelajaran materi ini insya Allah kita akan interaktif, atau dalam hal ini guru yang akan menyampaikan langsung materi kepada anak-anaknya atau wali siswanya. Jadi bukan mencomot pelajaran-pelajaran dari berasal dari kita sendiri. Nah, mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan dalam hal pendidikan dan pengajaran kita di Pondok Pesantren Modern Al-Furqan ini. Ya, kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini bisa berlalu cepat. Jadi mudah-mudahan ada perubahan dari surat edaran wali kota, bisa kita mulai secepatnya Oktober. Nah, itu ya bisa aja. Makanya di rumah ini tetap menjaga kesehatan supaya tidak terjangkit penyakit ini. Ya. Sekian apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu nanti pada pembelajaran normal. Insya Allah. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.